Pernahkah kamu membayangkan tinggal di sebuah desa yang memiliki aturan aneh, aturan yang tidak boleh dilanggar, bukan karena adat, bukan karena hukum, tapi karena nyawa adalah taruhannya. Di desa itu, setiap pendatang wajib mengenakan sebuah jimat, benda kecil yang tampak sederhana, namun siapapun yang menolaknya tidak pernah terlihat lagi keesokan harinya. Mereka bilang itu hanya tradisi. Mereka bilang itu untuk perlindungan. Tapi tidak ada yang berani bertanya, perlindungan dari apa? Malam ini, aku akan menceritakan sebuah kisah tentang desa terpencil yang menyimpan rahasia kelam, tentang aturan yang tidak masuk akal, tentang pilihan yang mustahil, memakai jimat atau mati. Sebelum mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti cerita kami sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar admin bisa tahu sejauh mana cerita kami telah sampai. Aku tidak pernah percaya pada hal-hal mistis. Sampai akhirnya aku datang ke desa Karangwedi. Desa itu tidak ada di peta digital. Sinyal ponsel hilang 5 kilometer sebelum gerbang kayu tuanya terlihat. Jalanan berubah menjadi tanah merah yang sempit, diapit sawah kosong dan pepohonan yang terlalu sunyi untuk ukuran sore hari. Aku datang karena pekerjaan. Sebagai surveyor tanah, aku ditugaskan mengecek lahan yang akan dibeli perusahaan untuk proyek resort kecil. Awalnya terdengar biasa saja, sampai aku melihat papan kayu di depan desa. Tulisan cat putihnya sudah pudar. Selamat datang di Karangwedi. Wajib memakai jimat desa. Aku mengira itu hanya slogan budaya. Desa adat biasanya memang punya aturan unik. Aku tidak terlalu memikirkannya. Beberapa warga berdiri memperhatikanku ketika mobilku masuk. Tatapan mereka aneh, bukan ramah, bukan juga marah, lebih seperti mengawasi. Seorang pria tua dengan sarung dan ikat kepala hitam mendekat. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam. "Kamu pendatang," katanya pelan. Aku mengangguk. "Iya Pak, saya dari kota, ada urusan pekerjaan." Ia tidak langsung menjawab, hanya menatap leherku. "Kamu belum pakai." "Pakai apa?" Ia menghela napas panjang, lalu memberi isyarat agar aku mengikutinya ke balai kecil di tengah desa. Bangunannya kayu tua, bau kemenyan samar tercium bahkan sebelum aku masuk. Di dalam, tergantung puluhan benda kecil seperti kalung, terbuat dari kain hitam yang dijahit rapat, diikat dengan benang merah. "Ini jimat desa," katanya. "Semua orang di sini pakai, termasuk kamu." Aku menyengim canggung. "Maaf Pak, saya tidak percaya benda begituan." Ruangan itu mendadak terasa lebih dingin. Beberapa warga yang tadi ikut masuk kini berdiri diam di belakangku. Tidak ada yang berbicara. Pria tua itu mendekat, suaranya lebih pelan. "Ini bukan soal percaya, ini soal hidup." Aku mulai merasa tidak nyaman. Kalau saya tidak pakai, sunyi. Kemudian ia menjawab dengan datar. Pendatang terakhir juga bertanya begitu. Lalu, ia menatapku tanpa berkedip. Paginya kami temukan dia di sungai. Tubuhnya kaku, jimatnya tidak ada. Aku menelan ludah. Mereka menyodorkan kalung itu ke arahku. Kainnya terasa hangat ketika menyentuh tanganku. Aneh. Seolah baru saja dijemur di bawah matahari, padahal ruangan itu lembab. "Apa isinya?" tanyaku. "Perlindungan," jawab pria tua itu singkat. Aku menimbang-nimbang, jika ini hanya formalitas agar warga tidak resah, mungkin tidak masalah. Akhirnya aku mengalungkan jimat itu di leherku. Begitu tali menyentuh kulitku, aku merasakan sensasi seperti denyutan kecil. Sangat halus, tapi nyata.
Warga-warga itu mengangguk puas. "Sekarang kamu aman," kata pria tua itu. "Aman dari apa?" Pertanyaan itu terus terngiang di kepalaku malam itu saat aku menginap di rumah kosong yang disediakan untukku. Angin malam di desa itu terdengar berbeda dari biasanya. Tidak seperti desiran biasa, lebih seperti bisikan panjang yang terpecah-pecah. Tepat tengah malam, aku terbangun. Jimat di leherku terasa panas, dan dari luar jendela, aku melihat seseorang berdiri di halaman. Seorang pria, tubuhnya basah, kulitnya pucat kebiruan, dan di lehernya tidak ada jimat. Ia menatap langsung ke arahku, lalu tersenyum. Aku membeku di tempat tidur. Pria itu masih berdiri di halaman, tepat di bawah pohon nangka yang rantingnya mencakar langit malam. Cahaya bulan pucat membuat tubuhnya terlihat semakin aneh. Bajunya menempel seperti baru saja keluar dari sungai. Rambutnya basah, menutupi sebagian wajahnya. Tapi yang paling menggangguku adalah matanya. Kosong. Tidak ada kedipan, tidak ada gerakan. Jimat di leherku semakin panas, seperti bereaksi. Aku memaksa diri untuk bangkit dan mendekati jendela. Nafasku tertahan. Ketika aku mengusap kaca untuk memastikan penglihatanku tidak salah, pria itu sudah tidak ada. Hilang. Aku mundur perlahan. Kamar terasa sesak. Suara angin kembali terdengar seperti bisikan panjang yang mengelilingi rumah. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. 3 kali. Aku tidak bergerak. Ketukan itu terdengar lagi, lebih pelan, seperti ragu-ragu. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya warga desa yang mungkin ingin memastikan aku baik-baik saja. Dengan langkah hati-hati, aku keluar kamar dan mendekati pintu. "Siapa?" tanyaku. Tidak ada jawaban. Hanya suara seperti tetesan air jatuh ke tanah. Aku memberanikan diri membuka sedikit pintu. Tak ada siapapun di depan rumah. Namun di lantai teras, ada jejak kaki basah. Jejak itu tidak menuju keluar. Jejak itu menuju ke dalam. Aku menutup pintu dengan keras dan menguncinya. Dadaku berdegup kencang. Perlahan aku menunduk. Lantai ruang tamu yang tadi kering kini dipenuhi bekas tapak kaki air. Mengarah ke lorong kamar, menuju kamarku. Tiba-tiba terdengar suara gesekan dari dalam kamar. Seperti kain basah diseret di atas lantai. Aku berdiri terpaku. Jimatku terasa berdenyut lebih cepat. Suara itu berhenti. Lalu terdengar suara nafas. Berat, lambat, tepat di belakangku. Aku tidak berani menoleh. Namun sesuatu berbisik sangat dekat dengan telingaku. "Kenapa kamu pakai?" Suaranya serak seperti tenggorokan penuh air. Refleks aku berbalik. Tidak ada siapapun. Semua kembali sunyi. Hanya aku dan lantai yang kini kering kembali seolah tidak pernah ada apa-apa. Malam itu aku tidak tidur lagi. Pagi harinya, aku langsung menemui pria tua yang kemarin memberiku jimat. "Ada yang datang ke rumah saya," kataku tanpa basa-basi. Ia menatapku lama, seolah sudah tahu. "Kamu melihatnya?" Bukan pertanyaan, pernyataan. "Itu siapa?" Ia menarik nafas dalam. "Namanya Raka, pendatang 2 bulan lalu, sama seperti kamu. Tidak percaya, menolak jimat. 3 hari kemudian, ditemukan di sungai." "Kalau dia mati, kenapa dia?" "Karena dia tidak pernah benar-benar pergi." Kalimat itu membuat tengkuku merinding. Pria tua itu mengajakku duduk di balai bambu. Warga lain tampak pura-pura sibuk, tapi jelas mendengarkan.
Dulu, katanya pelan, desa ini tidak punya aturan jimat. Sampai satu malam, sesuatu datang dari sungai. Aku diam. Awalnya hanya suara, lalu ternak mati, anak kecil hilang. Setiap korban ditemukan tanpa nafas, dengan bekas lilitan di leher. Aku refleks menyentuh jimatku. Kami meminta bantuan orang pintar. Katanya yang datang adalah penunggu lama sungai. Ia menuntut satu hal. Apa? Tubuh. Angin berembus pelan, bau lumpur samar tercium. Kalau tidak diberi, ia akan mengambil sendiri. Maka dibuatlah perjanjian. Setiap orang yang tinggal di desa ini harus memakai jimat berisi bagian dari segel penahan. Segel? Penjara kecil agar ia tidak bisa menyentuh pemakainya. Jantungku berdetak tidak nyaman. Lalu kalau ada yang tidak pakai? Ia menatapku tajam. Itu artinya ada satu tubuh yang bebas untuk diambil. Aku mulai memahami. Jadi Raka menjadi miliknya. Suasana mendadak terasa lebih berat. Kenapa tidak semua orang keluar saja dari desa ini? Tanyaku. Ia tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak menenangkan. Kami sudah mencoba. Aku mengernyit. Dan ia menunjuk ke arah jalan masuk desa. Kamu tadi masuk lewat mana? Gerbang kayu tua. Coba kamu keluar hari ini. Lihat apakah kamu masih menemukan jalan yang sama. Perkataannya terasa seperti ancaman halus. Aku berdiri perlahan. Apa maksud Bapak? Ia mendekat sedikit. Suaranya hampir berbisik. Jimat itu bukan hanya melindungimu dari dia. Lalu dari apa lagi? Matanya bergerak pelan ke arah sungai yang mengalir tak jauh dari desa. Dari kenyataan bahwa tidak semua orang yang masuk ke Karangwedi benar-benar diizinkan pergi. Angin berembus pelan, dan untuk pertama kalinya aku sadar. Mungkin aku tidak lagi sekadar tamu di desa ini. Hari itu, aku memutuskan untuk keluar dari desa. Bukan untuk kabur, hanya untuk memastikan ucapan pria tua itu tidak lebih dari taktik menakut-nakuti pendatang. Aku masih mencoba berpikir rasional. Semua pasti ada penjelasan logisnya. Mobilku masih terparkir di depan rumah kosong. Aku masuk, menyalakan mesin, dan mulai menyusuri jalan tanah merah yang kemarin kulewati. Desa tampak normal di siang hari. Anak-anak bermain di halaman, ibu-ibu menjemur pakaian. Beberapa pria duduk merokok sambil menatapku lewat kepulan asap tipis. Tatapan yang sama seperti kemarin. Mengawasi. Aku terus melaju sampai gerbang kayu tua terlihat di kejauhan. Tulisan cat putihnya masih ada. Wajib memakai jimat desa. Aku melewatinya tanpa berhenti. 5 menit. 10 menit. 15 menit. Jalan tanah merah itu tidak berubah. Sawah kosong, pohon-pohon sunyi. Tidak ada persimpangan, tidak ada papan petunjuk, tidak ada aspal yang kuingat. Perutku mulai terasa tidak nyaman. Aku melihat speedometer. Sudah hampir 30 menit. Tidak mungkin jarak menuju jalan raya selama itu. Tiba-tiba di depan terlihat gerbang kayu tua. Aku mengerai mendadak. Itu gerbang yang sama, tulisan yang sama, papan yang sama. Aku turun dari mobil. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku memutar tubuhku perlahan. Dan di belakangku, masih ada jalan tanah merah yang panjang dan sepi. Tidak mungkin. Aku kembali masuk mobil dan mencoba arah sebaliknya. Kali ini lebih cepat. Mesin meraung, roda berdebu. 20 menit. 30 menit. Dan lagi, gerbang itu muncul di depan. Seolah desa ini berdiri di tengah lingkaran tak terlihat. Tanganku mulai gemetar. Jimat di leherku terasa hangat.
Seperti menyadari kepanikanku, aku kembali ke desa dengan napas berat. Beberapa warga berdiri di tepi jalan. Mereka tidak terlihat terkejut, seolah sudah tahu hasilnya. Pria tua itu muncul dari balai desa. "Kamu sudah mencoba," katanya tenang. Aku turun dan mendekatinya dengan emosi yang hampir meledak. "Ini tidak masuk akal. Jalannya berputar. Saya tidak pernah keluar." Ia mengangguk pelan. "Karena kamu belum diizinkan." "Diizinkan oleh siapa?" Ia tidak langsung menjawab. Namun dari arah sungai terdengar suara percikan air. Kami semua menoleh. Air sungai yang biasanya tenang kini beriak pelan, meski tidak ada angin. "Dia belum kenyang," gumam salah satu warga. Aku menatap pria tua itu. "Maksudnya apa?" "Setiap beberapa bulan," katanya pelan, "selalu ada satu yang diambil." "Diambil karena tidak pakai jimat?" Ia menatapku dalam. "Atau karena sudah waktunya?" Aku merasa dunia di sekelilingku mulai runtuh. Jadi jimat ini bukan hanya melindungi. Tidak ada yang benar-benar melindungi di sini. Hanya menunda. Kata itu terasa lebih mengerikan dari ancaman apapun. Menunda. Kenapa tidak ada yang melawan? Kenapa tidak dibakar saja sungainya? Atau dihancurkan segelnya? Pria tua itu menyenyum tipis. "Kamu pikir belum pernah dicoba?" Angin mendadak berhenti. Suasana menjadi hening. Dulu, ada pemuda desa yang mencoba membuang jimatnya dan pergi tanpa aturan. Dia berteriak bahwa ini semua hanya kebohongan untuk menakut-nakuti warga. Apa yang terjadi padanya? Ia menatap lurus ke mataku. Keesokan paginya, seluruh warga menemukan rumahnya kosong. Tidak ada tubuh, tidak ada darah. Aku menelan ludah. Lalu, sejak itu, setiap malam terdengar suara dari sungai memanggil namanya. Tubuhku terasa lemas. Tiba-tiba seorang anak kecil berlari mendekat. Wajahnya pucat. "Kakek, sungainya naik." Kami semua menoleh lagi. Air sungai kini meluap perlahan ke tepian. Warnanya lebih gelap dari biasanya, hampir hitam. Dan di permukaannya, terlihat sesuatu mengambang. Tubuh, perlahan mendekat ke tepi. Aku melangkah mundur. Tubuh itu terdampar di mulur, basah, pucat. Dan ketika wajahnya terlihat jelas, itu aku. Dengan mata terbuka lebar, dan tanpa jimat di leher. Jimatku mendadak sangat panas. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Mungkin bukan desa ini yang terjebak. Mungkin aku yang sebenarnya sudah lama berada di dalamnya. Aku tidak bisa bergerak. Tubuh yang tergeletak di lumpur itu benar-benar menyerupai diriku. Wajah, pakaian, bahkan sepatu yang kupakai saat pertama kali datang ke desa. Bedanya hanya satu. Lehernya kosong. Tidak ada jimat. Warga desa mulai berkerumun di tepi sungai. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan. Mereka hanya berdiri, menatap, seperti menyaksikan sesuatu yang sudah sangat biasa. Apa ini? Suaraku nyaris tidak terdengar. Pria tua itu berdiri di sampingku. Kadang dia menunjukkan kemungkinan, katanya pelan. Kemungkinan apa? Kalau kamu menolak aturan. Aku menatapnya dengan nafas bergetar. Itu tidak mungkin, saya masih hidup. Ia tidak membantah, tidak juga mengiyakan. Beberapa warga mulai menarik tubuh itu menjauh dari air menggunakan bambu panjang. Kulit mayat itu terlihat mengerut seperti terlalu lama terendam. Namun wajahnya masih sangat jelas. Wajahku sendiri. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri. Ketika ku buka kembali, tubuh itu sudah tidak ada. Hanya lumpur basah yang tersisa. Aku mundur beberapa langkah, hampir jatuh. "Dia tidak selalu meninggalkan bukti," ujar pria tua itu.
Ini semua tidak masuk akal, gumamku. Ia menatap jimat di leherku. Kamu sudah merasakannya, bukan? Aku menyentuh kain hitam itu. Denyutannya kini terasa lebih kuat. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Sangat kecil, tapi jelas. Apa sebenarnya isi jimat ini? Tanyaku dengan suara bergetar. Pria tua itu terdiam cukup lama. Warga-warga lain mulai menjauh, seolah tidak ingin mendengar percakapan kami. Akhirnya ia berkata pelan. Potongan segel. Segel dari apa? Dari tubuhnya. Darahku seolah berhenti mengalir. Maksud Bapak, bagian dari makhluk itu? Ia mengangguk pelan. Setiap jimat berisi serpihan yang menahannya. Semakin banyak orang memakai, semakin kuat penjaranya. Aku menatap jimat itu dengan jijik. Berarti kami semua membawa bagian darinya di leher. Itulah harga perlindungan. Angin berhembus membawa bau lumpur dan sesuatu yang amis. Kalau jimat dilepas, tanyaku lirih. Pria tua itu menatap ke arah sungai yang mulai kembali tenang. Kamu bisa dilihatnya, disentuhnya, diambilnya. Aku mengingat sosok pria basah yang kulihat malam pertama. Suara bisikannya, nafas berat di belakangku. Kenapa saya terus melihat orang yang mati tanpa jimat? Tanyaku. Ia memandangku lebih lama dari sebelumnya. Karena kamu mulai dipanggil. Kata-kata itu membuat lututku terasa lemas. Apa maksudnya dipanggil? Setiap beberapa waktu, dia memilih satu orang. Biasanya pendatang. Kadang warga lama yang jimatnya mulai melemah. Aku refleks memegang jimatku lebih erat. Melemah? Bagaimana? Pria tua itu mendekat. Ia menunjuk benang merah yang mengikat kain hitam di jimatku. Lihat baik-baik. Aku menunduk. Benang merah itu mulai memudar warnanya, seperti kain yang terlalu sering terkena air. Aku baru pakai kemarin, bisikku. Kadang dia sudah memilih sebelum kamu datang. Suasana menjadi sangat dingin. Kalau jimat rusak, apakah bisa diganti? Ia tidak langsung menjawab. Bisa, katanya akhirnya. Tapi harus dibuat ulang. Dengan segel baru. Apa yang diperlukan? Ia menatapku dalam. Matanya terlihat lebih tua dari sebelumnya. Pengganti. Aku menahan nafas. Pengganti apa? Tubuh. Jantungku seperti dipukul keras. Jadi, untuk menyelamatkan satu orang, harus ada yang dikorbankan. Ia mengangguk pelan. Begitulah perjanjiannya sejak dulu. Aku memandang desa di sekelilingku. Anak-anak yang bermain, warga yang berjalan biasa. Mereka semua hidup karena aturan ini. Karena seseorang selalu menjadi korban. Siapa yang menentukan? Tanyaku. Ia mengangkat pandangannya ke arah sungai. Dia. Tiba-tiba jimat di leherku berdenyut keras. Panasnya menusuk kulitku. Aku meringis kesakitan. Di kejauhan, air sungai kembali beriak. Dan dari dalam air, terdengar suara. Sangat pelan, namun jelas memanggil. Namaku. Aku mundur sambil menutup telinga. Tapi suara itu tidak berasal dari luar. Suara itu bergema langsung di kepalaku. Kenapa aku? Bisikku putus asa. Pria tua itu menatapku dengan ekspresi yang tidak bisa kubaca. Karena kamu datang tepat saat jimat lama mulai hancur. Aku menatapnya, perlahan menyadari sesuatu. Jimat siapa yang rusak? Ia tidak menjawab. Namun dari kejauhan, seorang wanita tua berjalan tertatih menuju kami. Jimat di lehernya sudah robek, benangnya hampir putus. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan warga desa mulai menatapku. Satu persatu, seolah menunggu keputusan yang belum sempat kuucapkan. Wanita tua itu berhenti beberapa langkah dariku. Nafasnya berat. Jimat di lehernya hanya tergantung oleh satu helai benang merah yang hampir putus. Kain hitamnya sudah terbuka sedikit, memperlihatkan sesuatu di dalamnya. Serpihan kecil berwarna gelap, seperti batu yang berdenyut pelan. Jimatku ikut bergetar. Denyutannya kini seirama dengan milik wanita itu. Pria tua itu berbicara pelan, namun cukup keras untuk didengar warga lain. Waktunya telah tiba. Aku menatapnya tajam. Tidak, jangan lihat aku seperti itu. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang menyelah.
Tatapan mereka sama, memohon tapi juga pasrah. Wanita tua itu tersenyum tipis padaku. Senyum yang anehnya terlihat ikhlas. Sudah lama giliranku ditunda, sejak suamiku dulu diambil. Aku membeku. Ditunda? Karena apa? Ia mengangkat tangan gemetar, menunjuk ke arahku. Karena kamu datang. Darahku terasa dingin. Pria tua itu akhirnya berbicara jujur. Setiap pendatang memperkuat segel. Selama ada yang baru datang, jimat lama tidak langsung hancur. Tapi jika tidak ada pengganti, maka yang terlemah akan diambil. Aku menatap wanita tua itu. Jimat di lehernya kini benar-benar terlepas dan jatuh ke tanah. Seketika angin berputar kencang. Air sungai meluap tinggi, lebih gelap dari sebelumnya. Suara dari dalam air semakin jelas, memanggil. Bukan hanya namaku, tapi juga namanya. Wanita tua itu menutup mata. Tubuhnya mulai goyah. Refleks aku menangkapnya sebelum jatuh. Kulitnya sedingin air sungai. Pakailah, bisiknya. Ia mengerojok kain hitam dari tanah dan menyodorkannya padaku. Ganti dengan milikku, maka aku akan pergi dengan tenang. Aku terpaku. Tidak, itu artinya desa ini tetap hidup. Air sungai kini meluap sampai ke kaki kami. Permukaannya bergejolak. Di tengah pusaran air, terlihat bayangan besar bergerak lambat. Sesuatu yang terlalu besar untuk disebut manusia. Pria tua itu berbicara dengan suara tegas. Pilih sekarang. Jimat di leherku terasa seperti membakar kulit. Benangnya mulai memucat lebih cepat. Jika aku menolak, mungkin akulah yang akan ditarik. Jika aku menerima, wanita ini yang pergi. Kenapa harus selalu ada korban? Teriakku frustasi. Pria tua itu menjawab tanpa ragu. Karena sejak awal, desa ini dibangun di atas perjanjian darah. Wanita tua itu tersenyum lagi. Tidak ada ketakutan di wajahnya. Hidupku sudah panjang, giliranmu masih lama jika kamu memilih. Air tiba-tiba menyembur tinggi. Dari dalamnya muncul tangan pucat panjang, merayap di atas permukaan seperti akar hidup. Warga berteriak. Air sungai sudah tidak sabar. Tanganku gemetar saat memegang dua jimat itu. Milikku dan miliknya. Dalam satu detik yang terasa seperti selamanya, aku membuat keputusan. Aku melepas jimatku dan memakaikan milikku pada wanita tua itu. Tidak, teriak beberapa warga. Namun sudah terlambat. Benang merah di leherku putus. Air sungai berhenti bergerak. Sunyi. Sangat sunyi. Lalu, tangan pucat itu berubah arah. Bukan menuju wanita tua, tapi menuju aku. Seketika sesuatu mencengkram kakiku dengan kekuatan luar biasa. Aku terjatuh ke lumpur. Air hitam menelan tubuhku perlahan. Dalam kegelapan itu, aku melihatnya. Makhluk itu. Wajahnya tidak jelas. Tubuhnya seperti bayangan cair. Namun matanya kosong dan dalam. Dan di sekelilingnya, puluhan sosok melayang. Termasuk pria basah yang kulihat malam pertama. Ia tersenyum padaku. Sekarang, kamu tidak perlu pakai lagi. Kegelapan menelan semuanya. Pagi harinya, warga menemukan sungai kembali tenang. Tidak ada tubuh, tidak ada jejak. Hanya satu jimat baru tergantung di balai desa. Dan siang itu sebuah mobil asing terlihat memasuki gerbang kayu tua. Pendatang baru. Pria tua itu menyambutnya dengan senyum tipis. Selamat datang di Karangwedi, katanya. Lalu ia mengangkat satu jimat hitam dengan benang merah yang masih segar. Di sini hanya ada satu aturan. Ia menatap leher pendatang itu. Pakai atau mati. Malam ini, kisah kita berakhir. Tapi teror mungkin baru saja dimulai. Jika kalian ingin terus mendengar kisah-kisah horor lain, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat kalian merinding. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jika kalian masih berani mendengarnya.